Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen yuk dari mana saja kalian? Selamat datang di Bayangan Cermin. Kali ini saya akan bercerita tentang pesugihan warung kopi, di mana setiap karyawan hilang satu persatu. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa bantu kami dengan klik subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Teluk Naga, Tangerang bukanlah tempat yang ramai seperti pusat kota Jakarta. Di kawasan ini, gang-gang sempit di antara ruko-ruko tua dan rumah-rumah sederhana menyimpan cerita-cerita yang jarang dibicarakan. Di salah satu sudut gang yang diterangi lampu neon pucat, berdiri sebuah warung kopi kecil yang hanya dikenal sebagai warkop. Bangunannya sederhana, dengan dinding bata yang sudah menyelupas dan atap seng yang sedikit berkarat. Meja-meja kayu usang dan kursi plastik yang tak seragam berjejer di dalamnya. Namun entah kenapa, warkop selalu ramai. Kopi hitamnya yang pekat, disajikan dalam gelas kaca tebal, memiliki aroma khas yang membuat pelanggan kembali lagi dan lagi. Roti bakar dengan mentega yang meleleh dan telur setengah matang menjadi pelengkap yang sempurna, menjadikan warkop sebagai tempat favorit warga lokal. Dari pekerja malam hingga pengemudi truk yang melintas. Pemilik warkop, Mang Ujang, adalah pria Sunda berusia 50-an dengan kulit sawo matang dan rambut yang mulai memutih di pelipis. Ia selalu mengenakan kemeja kotak-kotak lengan pendek dan celana kain yang sedikit lusuh. Senyumnya ramah, namun ada sesuatu di matanya yang sulit diuraikan, seperti bayang-bayang yang mengintai di balik keramahan itu. Ia jarang berbicara panjang, hanya sesekali mengobrol dengan pelanggan tentang cuaca atau harga beras. Namun, jika ada yang bertanya tentang masa lalunya, Mang Ujang akan mengalihkan pembicaraan dengan tawa kecil atau buru-buru kembali ke dapur. Warga Teluk Naga tahu Mang Ujang sebagai duda yang kehilangan istrinya bertahun-tahun lalu. Tapi tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Orang Sunda itu pendiam tapi hatinya baik, kata mereka. Meski ada nada ragu dalam bisik-bisik di gang. Lihin atau Solihin, seorang pemuda berusia 25 tahun baru saja kehilangan pekerjaan sebagai supir ojek online. Persaingan yang ketat dan biaya sewa motor yang makin mencekik membuatnya tak bisa bertahan. Dengan tabungan yang hampir habis dan tanggungan untuk ibunya yang sakit-sakitan di kampung, Lihin berjalan menyusuri gang-gang Teluk Naga, mencari lowongan apa saja yang bisa menyelamatkannya dari keputusasaan. Di depan warkop, ia melihat papan kecil bertuliskan, "Dicari pelayan, kerja malam." Tanpa pikir panjang, Lihin masuk dan bertanya kepada Mang Ujang. "Masih butuh orang, Mang?" tanya Lihin, suaranya penuh harap. Mang Ujang menatapnya dari balik meja kasir. Matanya seolah meneliti setiap inci wajah Lihin. "Bisa kerja keras, jangan usil ya," katanya dengan senyum tipis. "Mulai besok malam, datang jam 6. Lihin mengangguk, lega mendapatkan pekerjaan begitu cepat. Ia tak terlalu memikirkan nada aneh dalam suara Mang Ujang atau tatapan yang terlalu lama itu. Yang penting, ia punya cara untuk membayar tagihan rumah dan obat-obatan ibunya. Malam pertama Lihin bekerja, warkop terasa seperti warung kopi pada umumnya. Pelanggan datang silih berganti, memesan kopi, roti bakar, atau mie rebus. Lihin sibuk mengantar pesanan, mencuci gelas, dan menyapu lantai. Namun saat jam menunjukkan tengah malam, ia mulai merasakan keanehan. Aroma kopi yang biasanya harum mulai bercampur dengan bau amis, seperti darah atau besi karatan yang muncul dan hilang begitu saja. Lihin mengira itu dari selokan di luar warung, tapi bau itu terasa terlalu dekat, seolah berasal dari dalam warkop sendiri. Ketika pelanggan mulai sepi, Lihin mendengar suara aneh dari arah dapur. Bisikan pelan seperti seseorang sedang berdoa dalam bahasa yang asing, terdengar samar-samar. Ia mengintip ke dapur, tapi tak ada siapa-siapa di sana, hanya tumpukan panci dan kompor tua yang masih menyala pelan. Mungkin cuma angin, gumam Lihin, mencoba menenangkan diri, tapi hatinya tak bisa berbohong. Ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Pada malam ketiga bekerja, Lihin menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding.
Saat ia menyapu lantai di sudut warung, di bawah meja pojok yang jarang digunakan, ia melihat kilatan logam kecil. Ia membungkuk dan mengambilnya. Sebuah kunci tua berkarat dengan ukiran huruf W di sisinya. Kunci itu terasa dingin, hampir membeku, meski malam itu udara Teluk Naga terasa gerah. Ketika Lihin memegang kunci itu, ia mendengar tawa kecil, seperti suara anak-anak dari arah gudang di belakang warung. Gudang itu selalu terkunci rapat, dan Mang Ujang pernah memperingatkan dengan tegas, "Jangan pernah dekat-dekat pintu gudang itu, Lihin, bisa celaka." Lihin memasukkan kunci itu ke saku celananya, hatinya dipenuhi rasa ingin tahu bercampur ketakutan. Ia melirik ke arah pintu gudang yang terbuat dari kayu tua dengan cat yang sudah mengelupas. Di balik pintu itu, ia merasa ada sesuatu yang mengintainya, sesuatu yang bukan manusia. Malam itu, saat ia pulang ke kontrakannya, Lihin tak bisa tidur. Kunci tua itu terasa berat di sakunya, dan aroma amis yang ia cium di warkop seolah mengikuti hingga ke kamarnya. Di tengah malam, ia bermimpi tentang sebuah pintu yang terbuka perlahan, menampakkan kegelapan yang tak berujung dan suara bisikan yang memanggil namanya. "Lihin, Lihin." Ketika ia terbangun dengan keringat dingin, kunci tua itu masih ada di saku celananya. Tapi entah kenapa, ia merasa kunci itu sedikit bergeser dari tempat ia letakkan semalam. Apakah itu hanya perasaannya, atau ada sesuatu yang mulai menggerakkan roda nasib di warkop? Lihin tak tahu. Tapi satu hal yang pasti, ia tak bisa mengabaikan firasat buruk yang semakin kuat di dadanya. Sebulan bekerja di warkop, Lihin mulai terbiasa dengan ritme malam yang melelahkan. Ia tiba setiap sore menjelang pukul 6, menyeduh kopi, mengantar pesanan, dan membersihkan meja hingga fajar menyapa Teluk Naga. Namun, semakin lama ia bekerja, semakin kuat firasat buruk yang menggerogoti pikirannya. Warkop bukan sekedar warung kopi biasa. Ada sesuatu yang gelap, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika, yang mengintai di balik aroma kopi dan keramaian pelanggan. Lihin mulai memperhatikan pola aneh. Warung itu selalu ramai, bahkan di jam-jam yang seharusnya sepi. Pukul 2 atau 3 pagi, ketika gang-gang di Teluk Naga sunyi, warkop tetap dipenuhi pelanggan aneh. Mereka datang dengan wajah pucat, berbicara dengan suara pelan, dan selalu memesan kopi spesial yang tidak pernah tercatat di menu. Lihin pernah mencoba bertanya kepada Mang Ujang apa itu kopi spesial. Tapi jawabannya hanya senyum kaku dan perintah untuk tidak ikut campur. "Tugasmu cuma ngantar pesanan, Lihin. Jangan tanya yang nggak penting," kata Mang Ujang dengan nada yang membuat Lihin merinding. Keanehan lain mulai terlihat dari para karyawan. Selama sebulan, Lihin menyadari bahwa beberapa rekan kerjanya menghilang begitu saja. Pertama, ada Dedi, pelayan berusia 30-an yang selalu ceria dan suka bercanda dengan pelanggan. Dedi sering menceritakan lelucon receh yang membuat Lihin tersenyum meski lelah. Suatu malam, setelah shift panjang, Dedi pamit untuk mengambil air di dapur. Itu adalah terakhir kali Lihin melihatnya. Keesokan harinya, ketika Lihin bertanya, Mang Ujang hanya mengangkat bahu dan berkata, "Dedi pulang kampung, keluarganya butuh dia." Lihin curiga. Dedi tidak pernah menyebut rencana pulang kampung, dan tasnya masih ada di loker karyawan, penuh dengan pakaian dan dompetnya yang berisi KTP. Kemudian ada Sari, kasir berusia 27 tahun yang selalu memegang tasbih di sela-sela tugasnya. Sari adalah tipe orang yang pendiam tapi hangat. Ia sering berbagi makanan dengan Lihin dan mengingatkannya untuk tidak lupa sholat. Namun seminggu setelah Dedi menghilang, Sari juga lenyap. Malam sebelumnya, Lihin melihat Sari tampak gelisah, sering melirik ke arah gudang dengan wajah pucat. Ketika Lihin bertanya apa yang salah, Sari hanya menggeleng dan berkata, "Jangan terlalu lama di sini, Lihin. Tempat ini enggak beres." Keesokan harinya, Sari tidak muncul. Mang Ujang memberikan jawaban yang sama, "Pulang kampung." Tasbih Sari ditemukan Lihin di loker, tergeletak di sudut, seolah ditinggalkan dalam tergesa-gesa. Lihin mulai mencatat keanehan ini di buku kecil yang selalu ia bawa. Ia menuliskan nama-nama karyawan yang hilang, tanggal mereka terakhir terlihat, dan detil kecil yang ia ingat. Selain Dedi dan Sari, ada juga nama-nama lain yang disebutkan pelanggan. Rudi,
pelayan sebelum Lihin, dan Mira, kasir yang konon pergi setahun lalu. Semuanya lenyap tanpa jejak, dan Mang Ujang selalu punya alasan yang sama, pulang kampung. Lihin tahu ada yang tidak beres. Tidak ada yang pergi begitu saja tanpa pamit, apalagi meninggalkan barang-barang pribadi. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Teluk Naga, Lihin mendengar ketukan pelan dari arah gudang. Suara itu ritmis, seperti seseorang mengetuk pintu dengan penuh ketakutan. Ia mendekati pintu gudang, jantungnya berdegup kencang. Pintu kayu tua itu tampak lebih menyeramkan di bawah cahaya lampu neon yang berkedip-kedip. Ketika ia hampir menyentuh gagang pintu, Mang Ujang tiba-tiba muncul dari balik dapur. Wajahnya pucat seperti mayat. "Jangan dekat-dekat, Lihin! Itu cuma tikus!" bentaknya, suaranya lebih keras dari biasanya. Lihin mundur, tapi matanya tak bisa lepas dari noda merah di ujung baju Mang Ujang. Itu bukan saus atau minyak, baunya terlalu mirip darah, sama seperti aroma amis yang kadang tercium di warung. Malam itu, Lihin memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Ia mendekati Pak Maman, pelanggan tetap yang selalu duduk di sudut warkop sambil merokok kretek. Pak Maman, kakek berusia 70-an dengan wajah penuh keriput, seolah tahu lebih banyak dari yang ia ceritakan. "Warkop ini aneh, Nak," katanya dengan suara serak. Asap rokok mengepul dari mulutnya. "Dulu, Mang Ujang orang miskin, tinggal di gubuk. Tiba-tiba warungnya ramai, duitnya banyak. Tapi tiap tahun selalu ada yang hilang. Aku dengar ada sesuatu di gudang itu. Sesuatu yang gak seharusnya diganggu." Lihin menatap Pak Maman, mencoba mencerna kata-katanya. "Maksud Bapak apa?" Pak Maman hanya menggeleng. "Awas, Nak, jangan lama-lama di sini. Banyak mata yang liatin kamu." Lihin merasa bulu kuduknya berdiri. Ia teringat kunci tua berkarat dengan ukiran huruf W yang ia temukan di bawah meja pojok. Kunci itu masih ada di saku celananya. Dan setiap kali ia memegangnya, ia merasa ada energi aneh yang mengalir, seolah kunci itu hidup. Ia mulai bertanya-tanya, apakah kunci itu terkait dengan gudang? Dan mengapa Mang Ujang begitu protektif terhadap pintu itu? Di kontrakannya malam itu, Lihin tak bisa tidur. Ia menatap kunci tua di atas meja, cahayanya memantul samar di bawah lampu bohlam yang redup. Tiba-tiba, ia mendengar suara samar, seperti bisikan yang sama yang ia dengar di warkop. "Lihin, buka pintunya." Suara itu begitu pelan, namun terasa begitu nyata. Lihin bangkit dari tempat tidur, jantungnya berdegup kencang. Ia memeriksa jendela dan pintu kontrakan, semuanya terkunci. Tapi ketika ia kembali ke meja, kunci tua itu sudah tidak ada di tempatnya. Ia menemukannya di lantai, seolah sesuatu telah menggesernya. Lihin tahu ia harus mencari tahu apa yang terjadi di warkop, tapi ketakutan mulai menggerogoti keberaniannya. Ia mulai mempertanyakan apakah pekerjaan ini sepadan dengan nyawanya. Namun gambar ibunya yang sakit-sakitan di kampung membuatnya menguatkan hati. Ia harus bertahan, setidaknya sampai ia menemukan jawaban atas semua keanehan ini. Seiring hari-hari berlalu, Lihin merasa warkop semakin menyeramkan. Setiap malam, ketika lampu neon di gang Teluk Naga mulai berkedip dan kabut tipis dari rawa-rawa di sekitar kawasan merayap masuk, warung itu seolah berubah menjadi entitas hidup. Aroma kopi yang pekat, yang dulu terasa menggoda, kini sering bercampur dengan bau amis yang semakin menyengat, seperti darah yang belum mengering. Lihin mulai terbiasa dengan ritme kerja malam, tapi ia tak pernah bisa terbiasa dengan rasa tidak nyaman yang terus mengintai. Bisikan-bisikan pelan dari arah dapur yang kini terdengar lebih sering membuatnya sulit tidur bahkan setelah pulang ke kontrakannya. Suara itu seperti mantra, kadang diselingi tawa kecil yang membuat bulu kuduknya berdiri. Lihin mulai mengamati Mang Ujang dengan lebih cermat. Pria Sunda itu selalu terlihat sibuk, menyeduh kopi, mencatat pesanan, atau mengobrol ringan dengan pelanggan. Namun, setiap tengah malam, tepat ketika jarum jam menunjukkan pukul 1 pagi, Mang Ujang akan menghilang ke gudang di belakang warung. Pintu gudang itu, yang terbuat dari kayu tua dengan cat hijau yang mengelupas, seolah menjaga rahasia besar. Mang Ujang tak pernah keluar hingga fajar,
dan ketika ia muncul kembali, wajahnya selalu pucat, dengan keringat membasahi keningnya meski malam itu dingin. Lihin pernah mencoba mengintip melalui celah kecil di pintu gudang, tapi kegelapan di dalamnya terlalu pekat, seolah menelan cahaya dari luar. Keanehan lain yang Lihin perhatikan adalah pelanggan malam. Mereka bukan warga Teluk Naga biasa. Wajah mereka pucat, hampir seperti kertas, dan mata mereka kosong, seolah tak benar-benar hadir. Mereka selalu memesan kopi spesial, dan Mang Ujang sendiri yang menyajikannya, bukan Lihin atau karyawan lain. Kopi itu disajikan dalam cangkir kecil berwarna hitam yang tak pernah digunakan untuk pelanggan biasa. Lihin pernah mencium aroma kopi itu dari kejauhan. Baunya aneh, lebih pahit dari biasa, dengan sentuhan logam yang mirip bau darah. Ketika ia bertanya kepada Mang Ujang apa itu kopi spesial, pria itu hanya menatapnya dengan mata tajam dan berkata, "Jangan ikut campur, Lihin. Ini bukan urusanmu." Malam itu, hujan kembali mengguyur Teluk Naga. Suara air mengalir di selokan di luar warkop bercampur dengan gemuruh petir yang sesekali mengguncang langit. Pelanggan sudah mulai sepi dan Lihin sedang membersihkan meja-meja kosong. Mang Ujang, yang tampak lelah, tertidur di kursi kasir. Kepalanya terkulai ke samping dengan dengkuran pelan. Lihin melirik ke arah gudang. Pintu kayu tua itu seolah memanggilnya. Kunci tua berkarat dengan ukiran huruf W masih ada di saku celananya. Dan malam ini, rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Ia harus tahu apa yang disembunyikan Mang Ujang. Dengan hati-hati, Lihin mengambil kunci itu dari saku. Tangannya gemetar saat ia mendekati pintu gudang. Suara hujan di luar menutupi langkah kakinya, tapi setiap derit lantai kayu di warkop terdengar seperti teriakan di telinganya. Ia memasukkan kunci ke lubang kunci, dan dengan sedikit tekanan, pintu itu terbuka dengan derit pelan yang menusuk. Bau amis yang selama ini ia cium, kini terasa begitu kuat, hampir membuatnya mual. Lihin menyalakan senter kecil dari ponselnya, dan melangkah masuk. Di dalam, gudang itu kecil dan pengap, jauh berbeda dari apa yang ia bayangkan. Dindingnya terbuat dari batu bata yang lembab, ditumbuhi lumut di beberapa sudut. Di tengah ruangan, ada meja kayu tua yang penuh dengan lilin merah yang menyala, meski tak ada angin yang membuat nyalanya bergoyang. Di sudut ruangan, berdiri sebuah patung aneh setinggi pinggang, berbentuk manusia tanpa wajah, terbuat dari kayu hitam yang penuh dengan ukiran simbol-simbol asing. Patung itu memegang mangkuk tanah liat, dan di dalamnya, Lihin melihat cairan merah pekat yang memantulkan cahaya senternya. Bau amis itu jelas berasal dari mangkuk itu. Lihin menahan nafas, jantungnya berdegup kencang. Di dinding, ia melihat tulisan-tulisan dalam bahasa Sunda kuno ditulis dengan kapur putih yang sudah memudar. Ia tak bisa membacanya, tapi ada sesuatu dalam tulisan itu yang terasa jahat, seperti doa yang dipanjatkan kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Di sudut meja, ia menemukan tumpukan foto yang diikat dengan tali rafia. Dengan tangan gemetar, ia membuka ikatan itu. Foto pertama menunjukkan wajah Dedi, tersenyum ceria seperti yang Lihin ingat. Di bawahnya, tertulis dengan tinta merah, "Tumbal ke-1". Foto kedua adalah Sari, dengan tasbih di tangannya, bertuliskan "Tumbal kedua". Ada beberapa foto lain, wajah-wajah yang tak Lihin kenal, masing-masing dengan nomor tumbal yang bertambah. Jantungan Lihin hampir berhenti ketika ia sampai pada foto terakhir. Itu fotonya sendiri, diambil entah kapan, mungkin saat ia sedang bekerja tanpa menyadarinya. Di bawahnya tertulis "Tumbal ke-7". Lihin merasa dunia berputar. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa seperti terpaku di lantai. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki dari luar gudang. Cahaya lilin meredup sejenak, seolah ada angin tak terlihat yang berhembus. Lihin buru-buru mematikan senter ponselnya dan bersembunyi di balik tumpukan kardus di sudut ruangan. Nafasnya tersengal-sengal. Pintu gudang terbuka lebar, dan Mang Ujang masuk. Ia membawa botol kaca kecil berisi cairan merah yang sama seperti di mangkuk patung. Wajahnya tampak berbeda. Matanya merah, seperti terbakar, dan gerakannya kaku, seolah dikendalikan oleh sesuatu yang bukan dirinya. Ia berlutut di depan patung, meletakkan botol itu di meja dan mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang Lihin tak pahami. Kata-kata itu terdengar kuno, penuh dengan ritme yang membuat udara terasa berat. Di antara mantra itu, Lihin mendengar kata pesugihan dan nama-nama yang asing, diselingi dengan suara seperti isakan pelan. Lihin menahan nafas,
tak berani bergerak. Ia melihat Mang Ujang menuangkan cairan dari botol ke mangkuk patung, dan tiba-tiba ruangan itu dipenuhi aroma amis yang lebih kuat. Cahaya lilin meredup lagi, dan Lihin merasa ada sesuatu yang bergerak di sudut ruangan, sebuah bayangan yang tak jelas bentuknya. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya terasa terkunci. Ketika Mang Ujang akhirnya berdiri dan meninggalkan gudang, Lihin tetap bersembunyi selama beberapa menit, memastikan pria itu benar-benar pergi. Ketika ia akhirnya keluar dari gudang, tubuhnya bergemetar hebat. Ia menutup pintu dengan hati-hati, memastikan kunci itu kembali ke sakunya. Malam itu, hujan masih turun, tapi suara petir terasa seperti nada pengiring dari kengerian yang baru saja ia saksikan. Lihin tahu, ia telah melihat sesuatu yang tak seharusnya ia saksikan, dan sekarang nyawanya dalam bahaya. Namun, di balik ketakutannya, ada tekad yang mulai membara. Ia harus mencari tahu apa yang terjadi di warkop dan mengapa namanya ada di daftar tumbal itu. Lihin tak bisa lagi mengabaikan kengerian yang ia temukan di gudang warkop. Gambar fotonya sendiri dengan tulisan tumbal ke-7 terus menghantui pikirannya, seperti bayang-bayang yang tak pernah pergi meski matahari terbit. Setiap malam, ketika ia melangkah masuk ke warkop, jantungannya terasa seperti akan meledak. Bau amis yang kini ia tahu berasal dari cairan merah di mangkuk patung itu seolah mengikuti kemanapun ia pergi, bahkan hingga ke kontrakannya. Kunci tua berkarat dengan ukiran huruf W masih ada di sakunya, dan kadang di tengah malam ia merasa kunci itu bergetar pelan, seolah memiliki nyawa sendiri. Lihin tahu ia harus bertindak cepat sebelum namanya benar-benar menjadi bagian dari ritual mengerikan itu. Pagi itu, setelah shift malam yang melelahkan, Lihin memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Ia kembali ke warkop saat siang hari ketika warung hanya diurus oleh seorang karyawan muda bernama Asep yang tampaknya belum tahu banyak tentang keanehan tempat itu. Lihin berpura-pura mencari barang yang tertinggal, tapi sebenarnya ia ingin mengintip loker karyawan yang ditinggalkan Sari. Di dalam loker itu, ia menemukan sebuah buku catatan kecil berwarna biru, lusuh dan penuh coretan. Di halaman terakhir, ia menemukan tulisan tangan Sari yang gemetar. Di bawah aroma kopi hitam, rahasia tersembunyi. Kunci tua membuka pintu, tapi hanya hati murni bisa mematahkan kutukan. Teka-teki itu membuat Lihin merinding. Ia merasa Sari meninggalkan pesan ini untuk seseorang, mungkin sebagai peringatan. Huruf W di kunci tua itu pasti merujuk pada warkop. Tapi apa arti hati murni? Dan bagaimana cara mematahkan kutukan yang ia sendiri belum paham sepenuhnya? Lihin menyimpan buku catatan itu, berjanji pada dirinya sendiri untuk mengungkap rahasia warkop, bukan hanya demi nyawanya, tetapi juga untuk Sari, Dedi, dan karyawan lain yang telah lenyap. Lihin memutuskan untuk mencari bantuan dari Pak Maman, pelanggan tetap yang sepertinya tahu lebih banyak dari yang ia ungkapkan. Ia menemui kakek tua itu di warung makan sederhana di ujung gang Teluk Naga, tempat Pak Maman biasa menghabiskan paginya. Di bawah naungan pohon pisang yang sudah tua, dengan asap kretek mengepul dari mulutnya, Pak Maman mendengarkan cerita Lihin dengan wajah serius. Ketika Lihin menyebutkan gudang, patung tanpa wajah dan foto-foto bertanda tumbal, mata Pak Maman membelalak, tapi ia tak terkejut. "Aku sudah curiga sejak lama," katanya dengan suara serak. "Warkop itu bukan tempat biasa, Nak. Mang Ujang dulu orang baik, tapi setelah istrinya meninggal, dia berubah. Katanya dia membuat perjanjian dengan sesuatu di gudang itu, sesuatu yang bukan manusia." Lihin menelan ludah, jantungannya berdegup kencang. "Jadi, Dedi dan Sari," suara Lihin percekat. Pak Maman mengangguk pelan. "Mereka bukan pulang kampung. Mereka sudah nggak ada lagi." Ia menatap Lihin dengan penuh perhatian. "Kau harus hati-hati, Nak. Kau mungkin yang berikutnya." Lihin merasa dadanya sesak. Ia ingin berhenti bekerja di warkop, tapi ia tahu ia tak punya pilihan. Ibunya di kampung bergantung padanya, dan tanpa pekerjaan ini, ia tak akan bisa membayar tagihan rumah sakit. Tapi ia juga tahu bahwa jika ia tinggal diam, nyawanya bisa jadi harga berikutnya. Dengan tekad yang mulai membara, Lihin memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah warkop. Ia pergi ke kantor kelurahan Teluk Naga, berharap menemukan petunjuk di arsip-arsip tua. Di kantor kelurahan, setelah membujuk seorang pegawai tua dengan kopi dan rokok, Lihin mendapat akses ke dokumen-dokumen lama. Ia menemukan catatan tentang tanah di mana warkop berdiri. Ternyata tanah itu dulunya adalah bagian dari kuburan kuno
yang digunakan oleh komunitas tertentu untuk ritual-ritual gaib pada abad ke-19. Catatan itu menyebutkan sebuah roh penjaga yang konon menghuni tanah itu, dikenal sebagai si hitam tanpa wajah. Legenda mengatakan bahwa roh itu akan memberikan kekayaan kepada siapapun yang bersedia memberikan tumbal setiap tahun dalam bentuk nyawa manusia. Lihin merasa jantungannya hampir berhenti. Patung tanpa wajah di gudang itu pasti representasi roh itu. Lihin juga menemukan artikel koran tua dari tahun 1980-an yang menyebutkan bahwa sebuah warung kecil di Teluk Naga, kemungkinan pendahulu warkop, pernah ditutup setelah beberapa pekerjanya menghilang tanpa jejak. Kasus itu tak pernah terpecahkan, dan polisi menyimpulkan bahwa para pekerja kabur karena masalah pribadi. Lihin tahu itu bukan kebetulan. Sejarah kelam tanah itu terus berulang, dan sekarang ia terjebak di dalamnya. Malam itu, kembali ke warkop, Lihin merasa seperti berjalan di tepi jurang. Ia memperhatikan Mang Ujang dengan lebih hati-hati. Pria itu tampak semakin lelah, wajahnya semakin pucat, dan kadang ia berbicara sendiri dengan suara pelan, seolah sedang berdebat dengan seseorang yang tak terlihat. Lihin juga menyadari bahwa pelanggan kopi spesial semakin sering datang, dan mereka selalu menatapnya dengan mata kosong, seolah tahu bahwa ia adalah target berikutnya. Dengan buku catatan Sari di tangan dan kunci tua di sakunya, Lihin mulai merencanakan langkah berani. Teka-teki Sari menyebutkan hati murni sebagai kunci untuk mematahkan kutukan. Ia tak tahu apa artinya, tapi ia yakin patung tanpa wajah di gudang itu adalah pusat ritual pesugihan. Jika ia bisa menghancurkan patung itu, mungkin kutukan itu akan berakhir. Namun ia juga tahu bahwa menghadapi Mang Ujang dan roh jahat yang mengendalikan warkop bukan perkara mudah. Ia harus bersiap untuk apapun, termasuk kemungkinan bahwa ia tak akan keluar hidup-hidup. Sebelum pulang malam itu, Lihin kembali ke loker karyawan dan menemukan sesuatu yang terlewat sebelumnya. Sebuah gelang kecil dari kayu yang dulu selalu dipakai Sari. Di dalam gelang itu ada ukiran kecil yang bertuliskan, "Lindungi aku, Tuhan." Lihin memegang gelang itu erat-erat, merasa seolah Sari masih berbicara kepadanya. Ia memutuskan bahwa malam berikutnya, ia akan masuk ke gudang lagi, menghancurkan patung itu, dan mengakhiri kutukan ini, apapun resikonya. Malam itu, Teluk Naga diselimuti kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Langit tanpa bintang, hanya awan hitam yang bergulung seolah meramalkan sesuatu yang mengerikan. Hujan telah reda, tetapi udara tetap lembab dan dingin, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau amis yang kini sudah begitu akrab bagi Lihin. Warkop tampak lebih sepi dari biasanya. Hanya beberapa pelanggan yang duduk di sudut menyeruput kopi dengan wajah kosong. Lihin berdiri di dekat dapur, tangannya memegang erat kunci tua berkarat di saku celananya. Di saku lainnya, ia membawa palu kecil yang ia curi dari gudang peralatan di belakang warung. Malam ini adalah malam penentuan. Ia akan masuk ke gudang, menghancurkan patung tanpa wajah, dan mengakhiri kutukan yang telah merenggut nyawa Dedi, Sari, dan karyawan lain sebelumnya. Lihin menunggu dengan sabar, memperhatikan Mang Ujang dari kejauhan. Pria itu tampak gelisah malam ini, mondar-mandir antara meja kasir dan dapur. Matanya merah dan liar seperti orang yang tak tidur selama berhari-hari. Lihin memperhatikan bahwa Mang Ujang sering melirik ke arah pintu gudang, seolah mendengar sesuatu yang tak bisa didengar orang lain. Ketika jam menunjukkan pukul 01, seperti biasa, Mang Ujang berdiri dan berjalan menuju gudang. Namun kali ini, ia berhenti di depan pintu, menoleh ke arah Lihin dan menatapnya dengan pandangan yang membuat darah Lihin membeku. "Jangan coba-coba ikut campur, Lihin," katanya dengan suara rendah, hampir seperti geraman. Lihin hanya mengangguk, berpura-pura sibuk menyapu lantai, tapi hatinya berdegup kencang. Ia tahu Mang Ujang mencurigainya. Setelah Mang Ujang masuk ke gudang dan pintu tertutup, Lihin menunggu beberapa menit hingga warung benar-benar sepi. Hanya satu pelanggan yang tersisa, seorang pria tua dengan topi caping yang duduk di sudut, menatap cangkil kopinya tanpa berkedip. Lihin merasa pria itu mengawasinya, tapi ia tak punya waktu untuk memikirkan hal itu. Dengan hati-hati, ia mendekati pintu gudang, memasukkan kunci tua ke lubang kunci. Derit pintu terdengar seperti jeritan di telinganya, tapi ia terus melangkah masuk. Palu di tangan kanannya, dan senter ponsel di tangan kiri. Di dalam gudang, suasana jauh lebih mencekam dari kunjungan pertamanya. Lilin-lilin merah yang berjejer di meja kayu tua menyala dengan nyala yang tidak wajar, seolah hidup dan bernafas. Patung tanpa wajah di sudut ruangan tampak lebih menyeramkan malam ini. Meski tak memiliki mata,
Lihin merasa patung itu menatapnya. Mangkuk tanah liat di tangan patung penuh dengan cairan merah yang kini tampak bergerak perlahan, seperti memiliki kehidupan sendiri. Bau amis yang menyengat membuat Lihin hampir muntah, tapi ia menahan diri, mengingatkan dirinya pada misi yang ia emban, untuk Sari, untuk Dedi, dan untuk dirinya sendiri. Namun, sebelum Lihin sempat mengangkat palu untuk menghancurkan patung, pintu gudang terbuka dengan keras. Mang Ujang berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh kemarahan dan ketakutan. "Kau tahu terlalu banyak, Lihin," teriaknya. Suaranya bercampur dengan nada yang bukan miliknya, lebih dalam, lebih jahat. Matanya merah membara dan tangannya memegang pisau dapur yang berkilau di bawah cahaya lilin. Lihin mundur, jantungnya berdegup kencang. "Mang, hentikan ini," katanya. Suaranya gemetar tapi penuh tekad. "Kau sudah kehilangan istri, apa kau ingin lebih banyak nyawa lagi? Apa ini sepadan?" Mang Ujang tertawa pahit, tapi ada air mata di sudut matanya. "Kau nggak tahu rasanya hidup tanpa apa-apa, Lihin," katanya suaranya pecah. "Aku lakukan ini untuk anakku. Roh itu menjanjikan kekayaan, menjanjikan masa depan untuk dia. Aku nggak punya pilihan." Lihin melihat keraguan di wajah Mang Ujang, dan ia mencoba memanfaatkannya. "Mang, kau punya pilihan sekarang," katanya lembut, meski tangannya masih memegang palu erat-erat. "Hentikan ini, bebaskan mereka, bebaskan dirimu sendiri." Tapi sebelum Lihin bisa melanjutkan, Mang Ujang menyerang. Pisau itu hampir mengenai lengan Lihin, tapi ia berhasil menghindar, tersandung ke arah meja lilin. Beberapa lilin jatuh dan nyala api mulai menjilat lantai kayu yang kering. Lihin memanfaatkan kekacauan itu, berlari ke arah patung dan dengan sekuat tenaga memukulnya dengan palu. Patung kayu itu retak lalu pecah berkeping-keping, dan dari dalamnya keluar jeritan yang bukan manusiawi. Suara yang begitu keras di telinganya. Angin dingin bertiup kencang di dalam gudang, memadamkan semua lilin sekaligus, meninggalkan ruangan dalam kegelapan total kecuali cahaya ponsel Lihin yang mulai melemah. Mang Ujang jatuh tersungkur, memegang dadanya seolah sesuatu merenggut nyawanya. "Maafkan aku," bisiknya. Suaranya lemah, hampir tak terdengar. Lihin berlutut di sampingnya, mencoba memeriksa nafasnya, tapi pria itu sudah tak bergerak. Di sudut ruangan, bayangan yang tak jelas bentuknya, yang sama yang pernah Lihin lihat sebelumnya, seolah coba merangkak keluar dari reruntuhan patung, tapi perlahan memudar, disertai suara desisan yang mengerikan. Lihin merasa udara menjadi lebih ringan, tapi hatinya masih dipenuhi ketakutan. Ia berlari keluar dari gudang, tubuhnya gemetar hebat. Warung kini sudah benar-benar kosong. Pelanggan pria tua dengan topi caping itu telah menghilang, meninggalkan cangkir kopi yang masih penuh di meja. Lihin merasa telah melangkah keluar dari mimpi buruk, tapi kengerian malam itu masih terasa nyata di tulang-tulangnya. Ia menghubungi Pak Maman yang segera datang bersama beberapa warga dan polisi. Ketika mereka memeriksa gudang, mereka menemukan Mang Ujang dalam kondisi koma. Nafasnya lemah tapi masih ada. Di bawah lantai gudang, setelah penggalian kecil, polisi menemukan sisa-sisa tulang manusia, kemungkinan besar milik Dedi, Sari, dan karyawan lain yang telah menjadi tumbal. Warkop ditutup sehari setelah kejadian itu. Tanah itu dibiarkan kosong, dan warga Teluk Naga mulai menghindari gang tempat warung itu berdiri. Lihin memilih untuk pindah dari Teluk Naga, tak sanggup lagi hidup di dekat tempat yang telah merenggut begitu banyak nyawa. Ia pindah ke kota kecil di Jawa Tengah, dekat kampung ibunya, membawa trauma yang tak pernah benar-benar hilang. Ia sering memimpikan Sari, Dedi, dan wajah-wajah lain yang tak ia kenal tersenyum kepadanya seolah berterima kasih. Dalam mimpi-mimpi itu, mereka berjalan menjauh, menuju cahaya yang hangat, seolah akhirnya bebas dari kutukan warkop. Namun kunci tua itu masih ada di sakunya. Lihin tak pernah berani membuangnya, takut kutukan itu belum benar-benar terakhir. Kadang di tengah malam, ia terbangun dengan perasaan bahwa kunci itu bergerak sendiri, seolah memanggilnya kembali ke Teluk Naga. Di gang-gang Teluk Naga, warga mulai berbisik tentang aroma kopi bercampur darah yang masih tercium di malam-malam tertentu, disertai bisikan pelan yang memanggil nama-nama karyawan yang telah lenyap. Lihin tahu bahwa meski patung itu telah terhancur, rahasia warkop mungkin belum sepenuhnya terungkap. Setahun telah berlalu sejak malam mengerikan di warkop, namun Lihin tak pernah benar-benar lepas dari bayang-bayang Teluk Naga. Ia kini tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, dekat kampung ibunya, bekerja sebagai buruh bangunan untuk menyambung hidup. Kontrakan sederhananya, yang hanya berisi kasur tipis dan meja kayu reyot, menjadi tempat ia berlindung dari dunia luar. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tak pernah benar-benar melarikan diri. Kunci tua berkarat dengan ukiran huruf W masih ia simpan di laci meja.
terkunci dalam kotak kecil yang ia harap bisa menahan kenangan kelam itu. Tapi setiap malam, ketika bulan purnama menerangi langit, ia mendengar bisikan pelan, seperti suara angin yang memanggil namanya. Lihin, kembali. Mimpi-mimpinya dipenuhi wajah-wajah karyawan warkop yang telah lenyap. Sari dengan tasbihnya, Dedi dengan senyum cerianya, dan wajah-wajah lain yang tak ia kenal, tapi merasa familiar. Dalam mimpi itu, mereka berdiri di gang Teluk Naga, di depan tanah kosong tempat warkop dulu berdiri, menatapnya dengan mata penuh harap. Kau belum selesai, kata Sari dalam salah satu mimpi. Suaranya lembut tapi penuh tekanan. Lihin selalu terbangun dengan keringat dingin. Tangannya tanpa sadar meraih kotak tempat kunci tua itu disimpan. Ia tahu, kunci itu bukan sekadar benda. Ada sesuatu yang masih terikat padanya. Sesuatu yang belum selesai di warkop. Di kota kecil itu, Lihin mencoba menjalani hidup normal. Ia membantu ibunya yang kini mulai pulih dari sakit, membawakan obat-obatan dan sesekali mengobrol dengan tetangga untuk menjaga kewarasannya. Namun kabar dari Teluk Naga terus mengalir melalui sepupunya Aji yang masih tinggal di sana. Aji bercerita bahwa tanah bekas warkop kini dibiarkan kosong, dikelilingi pagar seng yang sudah berkarat. Warga setempat menghindari tempat itu, terutama di malam hari, karena sering mendengar aroma kopi bercampur darah dan bisikan yang memanggil nama-nama asing. Ada yang bilang tanah itu masih angker, Lihin, kata Aji melalui telepon. Katanya roh-roh karyawan yang mati masih berkeliaran mencari keadilan. Lihin hanya diam, tapi kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hatinya. Suatu malam, ketika Lihin sedang duduk di beranda kontrakannya, menatap bulan purnama, ia mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu singkat, tapi membuat darahnya membeku. Kunci itu bukan milikmu, kembalikan ke Teluk Naga. Lihin memeriksa nomor itu, tapi tak ada jejak asal-usulnya. Ia mencoba mengabaikannya, tapi malam itu ia bermimpi tentang gudang warkop. Dalam mimpi itu, patung tanpa wajah yang ia hancurkan berdiri kembali, utuh dan lebih menyeramkan, dengan mangkuk yang penuh cairan merah yang mengalir ke lantai, membentuk kata-kata, "Kau belum selesai." Lihin terbangun dengan teriakan, dan ketika ia membuka kotak di lacinya, kunci tua itu tergeletak di atas meja, seolah seseorang telah mengeluarkannya. Lihin tahu, ia tak bisa terus lari. Dengan tekad yang bercampur ketakutan, ia memutuskan untuk kembali ke Teluk Naga. Ia membawa kunci tua itu, gelang kayu milik Sari dan sebuah buku doa kecil yang diberikan ibunya. Perjalanan malam itu terasa seperti menuju neraka. Bus yang ia tumpangi melaju melalui jalan-jalan sepi, dan setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar bisikan yang sama, "Kembali, kembali." Ketika ia tiba di Teluk Naga, gang tempat warkop dulu berdiri terasa lebih gelap dari yang ia ingat. Pagar seng di sekitar tanah kosong itu penuh coretan-coretan aneh, seperti simbol yang ia lihat di dinding gudang. Aroma kopi dan darah menyengat hidungnya, meskipun tak ada warung di sana lagi. Lihin berdiri di depan tanah kosong itu, memegang kunci tua dengan tangan gemetar. Ia merasa ada banyak mata yang mengintainya dari kegelapan, meski tak ada siapapun di sekitar. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan pelan dari dalam tanah, seperti yang ia dengar di gudang setahun lalu. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk melalui celah di pagar seng. Senternya menyapu tanah yang dipenuhi rumput liar. Di tengah tanah itu, ia menemukan lubang kecil, seolah seseorang baru saja menggalinya. Di dalamnya, ia menemukan pecahan kayu dari patung tanpa wajah yang ia hancurkan, masih utuh dengan noda merah yang tampak segar. Ketika ia menyentuh pecahan itu, angin dingin bertiup kencang dan suara jeritan yang bukan manusiawi menggema di telinganya. Lihin mundur, tapi kunci tua di tangannya tiba-tiba terasa panas, seolah membakar kulitnya. Ia mendengar suara Sari, Dedi, dan yang lain berbisik serentak, "Hati murni, bebaskan kami." Lihin teringat teka-teki Sari dan gelang kayu dengan ukiran "Lindungi aku Tuhan." Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan gelang itu dan meletakkannya di atas pecahan patung, sambil berdoa dengan suara pelan, memohon perlindungan dan pengampunan untuk jiwa-jiwa yang terperangkap. Tiba-tiba, tanah di sekitarnya bergoyang pelan, seperti gempa kecil. Cahaya redup muncul dari lubang tempat pecahan patung itu berada, dan Lihin melihat bayang-bayang samar, wajah Sari, Dedi dan yang lain melayang ke atas, tersenyum kepadanya sebelum menghilang ke langit malam. Suara bisikan itu lenyap, digantikan dengan keheningan yang damai. Kunci tua di tangannya kini terasa biasa saja, tak lagi dingin atau bergetar.
Lihin merasa beban berat di dadanya terangkat, tapi kesedihan tetap tinggal. Ia tahu, ia telah membebaskan jiwa-jiwa itu, tapi harga yang dibayar terlalu mahal, nyawa mereka, dan mungkin juga jiwa Mang Ujang yang kini terbaring di rumah sakit tanpa tanda-tanda akan sadar. Lihin meninggalkan Teluk Naga malam itu, berjanji tak akan kembali. Ia membuang kunci tua itu ke rawa di pinggir kota, berharap kutukan itu benar-benar berakhir. Namun di kota kecil tempat ia tinggal, cerita tentang Warkop terus hidup. Warga Teluk Naga masih berbisik tentang aroma kopi dan darah yang kadang muncul di malam purnama, dan beberapa mengaku melihat sosok pria tua dengan topi caping berjalan di gang itu menghilang begitu mereka mendekat. Lihin tak tahu siapa pria itu, tapi ia menduga bahwa roh jahat yang pernah menguasai Warkop belum sepenuhnya pergi, mungkin hanya menunggu tumbal selanjutnya.